Pada musim dingin tahun 1940, Inggris dan Jerman terlibat peperangan di Norwegia dalam memperebutkan pasokan besi, dan terlihat saat itu ada satu pesawat Jerman yang mendarat paksa karena tertembak. Dan beruntungnya mereka bertiga selamat, yang mana mereka itu adalah Letnan Scopis, Strung, dan juga Joseph. Lalu Letnan Scopis pun segera menyarankan kepada Strung untuk mengobati luka di sikut Joseph. Dengan peralatan P3K yang ada, Strung pun mulai mengobati Joseph dan juga memberikan perban pada lukanya. Setelah itu Scopis pun menyarankan untuk pergi menuju pantai dan kembali lagi ikut berperang bersama pasukannya. Sebelum perjalanan dimulai, mereka pun terlebih dahulu menyiapkan berbagai perbekalan yang ada. Setelah semua perbekalan siap, perjalanan pun dimulai menembus bentangan gurun salju Norwegia yang sangat teramat dingin. Di mana hari yang mulai poek alias gelap membuat pandangan mereka terganggu, dan di sini mereka pun memutuskan membuat lubang untuk berlindung dan menghabiskan malamnya di sana sambil ngahod-hod kedinginan. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya, namun tidak jauh dari situ tiba-tiba saja Strung tertarik oleh bekal makanan yang dirinya bawa dan membuatnya tertarik ke arah jurang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Scopis menyarankan untuk melepaskan persediaan makanan dan langsung menarik Strung ke atas. Setelah lama berjalan tanpa diduga, mereka menemukan sebuah gubuk. Karena memang sudah tak kuat lagi menahan udara dingin di luar, mereka pun langsung memasuki gubuk tersebut. Dan alangkah beruntungnya mereka, karena ternyata di gubuk itu terdapat berbagai perlengkapan memasak, bahkan juga ada tepung gandum. Namun sayangnya korek api yang tertinggal di sana hanya tersisa 2, ditambah korek pertama gagal menyala. Dan giliran korek yang terakhir dinyalakan, tiba-tiba Scopis mendengar kalau di luar gubuk ada suara orang. Tentu saja hal itu membuat Strung jadi gagal menyalakan kayu dan terpaksa harus siaga untuk memastikan siapa orang yang datang itu. Saat mereka keluar, ternyata orang tersebut adalah musuh mereka, yaitu pilot Inggris yang memang sama-sama terdampar karena pesawatnya tertembak. Saat masing-masing tahu kalau mereka lagi berhadapan dengan musuhnya, mereka pun sempat terdiam, lalu Strung dan Joseph pun berniat menembak mereka. Namun Scopis tiba-tiba langsung mempersilahkan mereka masuk dan memperbolehkan mereka berlindung di gubuk itu. My name's Captain Davenport, and this is my gunner, Smith. Dan setelah berada di dalam, ketegangan pun terjadi ketika mereka membahas tempat untuk istirahat, di mana tentara Inggris yaitu Kapten Davenport bersama Smith anak buahnya merasa tidak mau disuruh berpindah ke sisi lain, sehingga Letnan Scopis pun langsung menodongkan senjata dan mengatakan kalau mereka berdua adalah tahanan, jadi mereka harus menuruti setiap perintahnya. Leutnant, sollten wir sie nicht erschießen? Joseph yang memang sejak awal kurang suka saat itu dirinya hampir saja menembak mati mereka berdua, namun sekali lagi Scopis menahannya dan lebih baik mereka jadi sandera agar bisa dimanfaatkan. Setelah itu mereka pun mulai menggeledah dan menemukan sebuah korek. Tentu saja Davenport tidak suka koreknya diambil Scopis karena korek itu hadiah ulang tahun dari ayahnya dan sangat berharga baginya. Namun Scopis mengatakan kalau korek itu akan dirinya kembalikan setelah mereka keluar dari tempat ini. Namun Davenport dan Smith tampaknya tidak setuju jika mereka terus disuruh-suruh, apalagi setelah Scopis memberi garis batas dan mengancam akan ditembak jika mereka berdua memaksa melewati garis itu. Singkat cerita, Smith yang ingin ke toilet terlihat dikawal oleh Strung yang sekalian berniat mengambil kayu bakar untuk perapian. Di mana Smith yang memang seorang yang sangat menjengkelkan terlihat mengolok-olok Strung dan sengaja mengulur waktu agar Strung kedinginan di luar. Dan alhasil ketika Smith keluar dari toilet, Strung pun dengan cepat segera mengayunkan kapaknya ke arah kepala Smith. Smith yang merasa Strung marah dan akan membelah kepalanya dengan kapak langsung berteriak keras, sehingga Davenport yang ada di dalam gubuk pun sampai-sampai menyusulnya keluar. Namun sebenarnya Strung di sini iseng dan sengaja mengayunkan kapaknya untuk merobohkan sisi dinding atap toilet itu untuk dijadikan kayu perapian. Tak lama kemudian masakan bubur gandum yang dimasak Strung pun telah matang. Karena satu-satunya meja yang ada di sana berada di wilayah Jerman, maka Scopis pun meletakkan makanan untuk kedua tentara Inggris itu di atas lantai. Namun Davenport menolak makan di sana dan meminta makan di meja secara resmi sebagai seorang sama-sama tentara. Akhirnya Scopis pun memindahkan meja itu di tengah-tengah perbatasan mereka. Sebelum mulai makan, mereka pun masing-masing mempersiapkan diri seperti saat
mereka akan makan di acara resmi. Davenport yang melihat hal itu juga tidak mau kalah dan merapihkan dirinya. Yang mana di sini Scopis dan Davenport sebenarnya sudah terlihat saling menghargai, namun beda dengan Smith dan juga Joseph yang terlihat kurang akur. Bahkan saat itu Smith sampai diusir dan makan di tempat tidurnya. Dover was simply following my orders. Sore harinya Scopis mulai membuka pembicaraan yang mana menurut Scopis mobil buatan Jerman lebih bagus, namun Davenport yang tidak mau kalah mengatakan kalau mobil Inggris lebih elegan dan tidak suka mogok. Tidak hanya itu, mereka juga mulai saling membincangkan mengenai sisi kehidupan pribadi mereka, di mana Smith yang sangat merindukan pacarnya menunjukkan surat cintanya. Bahkan Strung ternyata memiliki 2000 lebih karyawan di rumahnya, namun tetap mengikuti keinginan hatinya untuk jadi seorang tentara. Woman waiting for you. Haven't we all? Malam harinya Scopis dan Strung kembali harus merawat luka di tangan Joseph yang mulai infeksi, dan Davenport yang melihat hal itu segera menyuruh mereka melakukan penanganan darurat dengan menggunakan alkohol yang ada di kompas mereka. Setelah beres diobati, Scopis pun melanjutkan kembali melihat peta untuk menentukan arah di mana markas tentara Inggris. Namun karena kompas mereka sudah hancur, akhirnya Scopis pun meminjam sal milik Davenport dan menggunakannya untuk membuat kompas sederhana. Setiap malam menjelang, Scopis dan Strung bergantian melakukan tugas jaga, sedangkan Joseph yang semakin lama merasa semakin tak nyaman dengan kedua tentara Inggris yang terus ada di sana langsung menyarankan untuk membunuhnya. Namun sekali lagi Scopis tidak menghendaki hal itu, dan sebelum mereka tidur, Smith yang mendengar hal tersebut secara menjengkelkan membuat gelisah Joseph dengan menakut-nakutinya bahwa dirinya akan menembak Joseph. Time to get up. We leave in half an hour. We'd rather stay here if you don't mind. Keesokan harinya mereka berlima pun kemudian menyusun rencana untuk pergi ke markas tentara Jerman. Namun Davenport yang khawatir karena di luar terjadi badai menyarankan untuk menundanya, namun Scopis menolaknya karena makanan presiden di sana itu telah habis. Disebabkan hal itu, akhirnya perjalanan pun dimulai dengan menelusuri badai kencang yang terus datang tak kunjung henti. Namun semakin jauh mereka berjalan, ternyata cuaca semakin memburuk membuat pandangan mereka terganggu, hingga akhirnya mereka pun dengan terpaksa kembali lagi ke gubuk tadi. Sesampainya di gubuk, mereka pun mulai memasak lumut, dan di saat makan bersama ini, tentara Jerman terlihat mulai sedikit lunak dalam memperlakukan tentara Inggris. Bahkan di sini mereka bercanda bersama dan mulai mengesampingkan bahwa sebenarnya mereka adalah musuh perang. Very good, Smith. Thank you. Fucking hell! Namun kebersamaan itu sedikit terganggu sewaktu Smith terlihat merusak buku milik Joseph, dan hal tersebut spontan membuat Joseph emosi sehingga berniat membunuh Smith. Dan ketika suasana mulai panas, Smith dan Davenport pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merampas senjata yang saat itu terjatuh dari tangan Joseph, sehingga status mereka sebagai tawanan pun berganti sejak saat itu. It's time to change places. On then. Karena merasa lapar dan Smith tidak mau makan lumut lagi, akhirnya dirinya pun berinisiatif untuk berburu dan mengajak Strung untuk ikut bersamanya. Sementara Davenport menyiapkan kayu yang dirinya ambil dari tiang gubuk. Namun ternyata hal itu membuat gubuk tidak kuat menahan berat atap, hingga mereka pun jadinya kerepotan sendiri dan berusaha menahannya. Di momen ini tanpa diduga, Scopis justru malah merampas pistol yang ada di saku Davenport. Di sini Davenport pun tidak habis pikir dengan tindakan Scopis yang masih mengutamakan rasa egoisnya, dan dirinya pun akhirnya merelakan pistol tersebut dengan syarat Scopis membantu dirinya menahan atap gubuk ini supaya tidak roboh. What the devil is the matter with you? I'm sorry. Di sisi lain, Smith dan Strung yang sedang berburu akhirnya mereka menemukan dan berhasil mendapat buruan seekor kelinci. Yang mana di sini Strung pun memuji tembakan yang dilakukan Smith sehingga membuat mereka jadi akrab dan sempat memanfaatkan momen itu untuk mengobrol bersama. To run a company with 2,000 men. Sekembalinya ke gubuk, Smith dan Strung pun kaget ketika menemukan Scopis dan Davenport sedang menahan atap gubuk. Kemudian mereka pun langsung bergegas mencari penahan. Begitu atap tertahan kembali, Smith dan Scopis pun saling todong senjata. We forget the guns?
make a ceasefire and... Namun karena mereka merasa sudah lelah bertahan demi prinsip gengsi dan harga diri masing-masing, akhirnya mereka pun memutuskan melakukan gencatan senjata dan memilih menjalani hidup senang bukan sebagai dua kubu yang saling menyerang, melainkan sebagai seorang biasa yang menjunjung rasa kebersamaan dan saling peduli. Sejak saat itu hal berbeda pun mulai terlihat, di mana mereka mulai terlihat rukun dan berdampingan layaknya sebuah keluarga. Saat sedang makan daging kelinci hasil buruan tadi, di sini Davenport dan Scopis mencium bau tidak enak. Ternyata itu berasal dari tangan Joseph yang rupanya mulai membusuk. Melihat itu akhirnya mereka pun sepakat mengamputasi tangan Joseph untuk menyelamatkan hidupnya. Dan saat mereka mulai sibuk mempersiapkan peralatan, tanpa sengaja Strung menemukan sebuah kotak di dalam gubuk itu yang ternyata isinya adalah beberapa minuman amer serta beberapa daging kering. Tentunya kenyataan itu membuat mereka sangat merasa senang dan tidak akan kelaparan untuk beberapa hari ke depan. Dengan amer tersebut akhirnya mereka pun berpura-pura sedang mengadakan pertandingan minum, dan di sini Scopis pun memaksa Joseph untuk ikut bertanding. Setelah dirasa Joseph mabuk, akhirnya mereka pun melanjutkan mengikat tangannya, dan saat Scopis bersiap mengayunkan kapaknya, tiba-tiba Joseph terbangun. Melihat hal itu mereka pun sempat terdiam, dan di sini Smith terpaksa harus meninju muka Joseph sekeras-kerasnya hingga pingsan. Amputasi untuk menyelamatkan hidup Joseph pun berhasil dilakukan. What would they want with it? There he is. Sementara itu di kamp militer Norwegia mereka mendapat kabar tentang keberadaan pesawat milik Inggris yang terdampar. Untuk memastikan kabar selanjutnya, pencarian pun akan dilakukan keesokan harinya. Sedangkan di dalam gubuk Scopis, Strung, Davenport, dan Smith mereka berjaga sambil merayakan kebersamaan mereka dengan minum-minum. Bukan itu saja, mereka pun sempat kembali memperbincangkan seputar kehidupan pribadi mereka, bahkan keluarga di luar sana. Hal yang sama juga terulang di malam setelahnya. Untuk menghilangkan kejenuhan, Scopis dan Strung terlihat mencairkan suasana dengan mempertontonkan tarian salsa. Dan begitu menjelang pagi, Davenport kembali memberi kejutan dengan membagikan rokok sempurna kretek yang disimpannya selama ini. Tentu saja hal itu membuat mereka yang sedang oleng dan Hasem Sungut pun sangat merasa senang. Do whatever makes you happy. No one told me to volunteer for the army. Paginya di sisi lain, regu penolong dari kamp Norwegia terlihatlah sampai dan mulai menelusuri gurun sampai mereka menemukan perbekalan yang sempat Strung jatuhkan waktu itu. Sementara di gubuk sendiri mereka terbangunkan oleh kegaduhan saat Joseph tersadar dan panik ketika mengetahui keadaan tangannya yang hilang. Tak ingin melihat Joseph tertekan, Scopis pun segera mendekati dan menenangkannya, bahkan berjanji bahwa secepatnya dirinya akan membawa Joseph pulang dengan selamat. Keadaan cuaca yang membaik membuat Scopis menyarankan Davenport dan Smith pergi lebih dulu, sementara dirinya akan menjaga Joseph sampai sedikit membaik. Namun mereka memilih melakukan perjalanan pulang bersama-sama, dan di sini mereka pun akhirnya segera membagi tugas, di mana Smith dan Strung bertugas melihat-lihat keadaan sambil mencari rute yang akan mereka gunakan nantinya. Sementara Davenport dan Scopis membuat seluncuran untuk tumpangan Joseph. What do you think? Dengan sangat kelelahan, Smith dan Strung pun akhirnya sampai di sebuah bukit dan beristirahat. Yang mana di sini mereka pun berbincang. Ternyata selama ini Strung sebenarnya ingin menjadi pelukis, dan Smith yang tahu kalau gambar-gambar Strung bagus, dirinya pun menyarankan untuk pergi ke Paris dan mengembangkan bakatnya di sana. Setelah melihat-lihat sekitar dan menemukan jalan tempat untuk pulang, Smith dan Strung pun langsung kembali ke gubuk sambil bercanda karena memang Smith tidak terlalu bisa bermain ski. Namun tanpa diduga mereka berpapasan dengan regu penolong Norwegia dan langsung melepaskan pelurunya menembus dada Strung hingga dirinya meninggal. Tentu saja Smith yang menyaksikan kejadian itu sangat sedih sekali, walaupun kenyataannya Smith sendiri selamat setelah diketahui kalau dirinya tentara Inggris. Sementara di gubuk sendiri mereka sudah selesai mempersiapkan keberangkatan mereka dan Joseph juga terlihat sudah membaik. Namun tiba-tiba muncul regu penolong Norwegia tadi dan salah satu perwira di sana menyarankan mereka untuk menyerah. Di mana saat itu
itu Scopis yang melihat Strung sudah tidak lagi bernyawa pun hanya mampu melangkah lunglai dan menangisi penyesalannya. Saat mereka hendak ditangkap, Smith pun menyempatkan mematahkan gantungan kalung yang dipakai Strung dan berencana mencari keluarganya setelah perang usai. Saat mereka menggeledah gubuk, di sini terlihat momen-momen kebersamaan mereka dalam jajaran gambar yang dibuat Strung. Setelah mengumpulkan semua lukisan untuk dijadikan bahan bukti, mereka pun langsung dibawa ke kamp penyelamat Norwegia. Sesampainya di sana, Davenport dan Smith pun langsung diinterogasi tentang penyebab kenapa mereka sampai bergabung dan hidup bersama musuhnya di dalam gubuk. Dan si komandan juga mempertanyakan tentang Davenport yang ketahuan membawa senjata namun tidak menghabisi ketiga pilot Jerman itu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Davenport pun berdalih bahwa dirinya telah disandra oleh tentara Jerman sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Scopis yang juga mendengar hal itu di luar berencana meringankan tuduhan-tuduhan tersebut dengan cara memberikan kembali korek api yang sempat diambil saat itu, dengan alasan bahwa dirinya mencurinya dan sekaligus membenarkan apa yang diungkapkan Davenport pada si komandan itu. But you know something? I don't believe either of. And that is the end of the matter. Setelah interogasi selesai, Scopis dan Joseph segera digiring untuk ditahan di penjara Kanada. Melihat itu, Davenport dan Smith hanya bisa memandang mereka dengan tatapan pilu. Namun kita bisa melihat kalau pandangan mereka saat itu sama-sama merasa bangga atas semua rasa kesetiakawanan sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai Strung yang menjadi musuh di saat perang. Beberapa hari kemudian, Davenport dan Smith kembali ke Torenheim. Sekali lagi pesawat mereka ditembak jatuh dan Smith gugur karena kejadian itu. Sedangkan Davenport yang selamat kemudian ditangkap dan menghabiskan sisa waktu perang di kamp penjara Jerman. Sedangkan Scopis dan Joseph menghabiskan 7 tahun hidupnya sebagai tahanan perang di Kanada. Strung sendiri dimakamkan di pemakaman perang Torenheim. Lalu pada tahun 1977, jauh setelah perang antar negara usai, Davenport akhirnya mengundang Scopis untuk pergi ke London dan dua mantan musuh itu akhirnya kembali bertemu sebagai seorang sahabat. Tamat ending yang sangat mempersahabatkan sejati kan. Jadi bentuk. Oke, akhir saja. Dan macam mana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya filmnya biasa-biasa. Filmnya sih biasa, tidak ada aksinya. Cuman dari segi drama tentang persahabatannya itu yang mengajikan sekali, anjing, yang sungguh luar biasa sekali. Karena ya jarang sekali gitu bertemu dengan musuh terus bisa jadi bersahabat sampai perang telah usai. Aduh, yuh. Oke, akhirnya saja saya nyeri huntu. Akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang layar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.